Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Jakwan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan data citra 8 band satelit WorldView 2 dalam berbagai bidang aplikasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas sensor WorldView 2 dalam klasifikasi penutup lahan dengan pendekatan klasifikasi terbimbing dan tanpa pengawasan. Latar belakang: perkembangan teknologi penginderaan jauh mendorong kebutuhan akan sensor yang mampu memberikan informasi detail untuk observasi bumi. Satelit WorldView 2 hadir dengan kemampuan spektral yang lebih luas dibanding sensor sebelumnya, mendukung berbagai aplikasi seperti batimetri dan pemantauan vegetasi. Oke, next. Satelit WorldView 2 8 band spektral. WorldView 2 diluncurkan oleh Digital Globe sebagai satelit komersial pertama yang menyediakan citra pankromatik 46 cm dan multispektral 8 band 1,84 meter. Satelit ini memiliki kelincahan tinggi dan frekuensi kunjungan ulang global rata-rata 1,1 hari, menjadikannya unggul dalam pengamatan cepat dan akurat. Sensor WorldView 2 memiliki 4 band standar: biru, hijau, merah, dan NIR1, serta 4 band tambahan yaitu coastal, kuning, red edge, dan NRR2. Konfigurasi ini memperluas cakupan spektral untuk klasifikasi objek permukaan secara lebih detail. Next, pemilihan dan karakterisasi target. Peta penggunaan lahan bersertifikat mirip Korin skala 1:10.000 digunakan sebagai acuan kebenaran dasar. Peta ini awalnya terdiri atas 40 kelas tematik, namun setelah proses penyaringan hanya kelas penutup lahan yang dipilih untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode klasifikasi tanpa pengawasan melalui algoritma, comments dan input data citra 8 band WorldView 2 dihasilkan 20 kelas tak berlabel. Setelah disesuaikan dengan informasi kebenaran dasar, diperoleh 18 kelas penutup lahan. Kelas-kelas tersebut dikelompokkan menjadi 4 target utama, yaitu air, tanah kosong, tanah bervegetasi, dan batuan. Namun, target buatan dihilangkan karena kehadiran sangat minim dalam citra pengamatan. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas seluruh informasi spektral dari sensor WorldView 2 dalam klasifikasi penutup lahan. Fokus utamanya adalah membedakan target air, tanah kosong, dan tanah bervegetasi dengan pendekatan klasifikasi tanpa dan dengan pengawasan. Area studi berada di oasis alami Lago Salso, wilayah rawa basah di Apulia, Italia. Kawasan ini merupakan bagian dari jaringan konservasi Natura 2000 dan memiliki kondisi ekologis yang kompleks, menjadikannya lokasi ideal untuk pengujian sensor multispektral. Data dan software. Data utama adalah citra WorldView 2 tanggal 13 Juni 2010 dengan cakupan area 100 km3. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak, NV, dan GraceGIS dengan pendekatan klasifikasi unsupervised dan supervised
berbasis algoritma maksimum likelihood. Proses segmentasi citra menggunakan algoritma Kemens menghasilkan 20 kelas awal yang kemudian difilter menjadi 18 kelas penutup lahan. Kelas-kelas ini dikategorikan ke dalam 4 target utama, yaitu air, tanah kosong, vegetasi, dan buatan yang kemudian dieliminasi. Citra hyperspectral MIPIS. Sebagai data pembanding, digunakan citra hyperspectral dari sensor MIPIS yang diambil pada 25 Mei 2009. Sensor ini memiliki 20 band VNIR yang sebanding dengan Worldview 2 dan berguna untuk analisis spektral detail serta validasi klasifikasi. Hasil penyerapan gas juga terlihat pada profil MIPIS. Dapat dicatat bahwa 3 kelas air laut mencakup air laut 1 dalam, air laut 2 menengah, dan air laut 3 pesisir. Reflektansi Worldview 2 meningkat di pesisir karena sedimen, sedangkan MIPIS tidak menunjukkan pola serupa akibat minimnya kilauan matahari. Profil spektral MIPIS, air laut 3, dan air sungai dicirikan oleh material partikulat dan atau zat kuning yang berasal dari daratan yang dapat mempengaruhi reflektansi. Air rawa berada di oasis alami Lago Salso dan terdiri dari 3 badan air dengan kedalaman 50-170 cm. Wilayah ini diairi sungai kecil dan dikelilingi vegetasi, sehingga profil spektral dipenuhi oleh vegetasi dasar. Analisis spektral target air. Citra menunjukkan perbedaan spektral antara air laut dalam, sedang, pesisir, serta air rawa dan sungai. Reflektansi meningkat pada air pesisir karena sedimen dan efek atmosfer seperti hamburan Rayleigh mempengaruhi band coastal dan blue secara signifikan. Analisis spektral vegetasi. Profil spektral vegetasi mencerminkan adanya penyerapan klorofil di wilayah biru dan merah serta reflektansi tinggi di NIR. Analisis menunjukkan bahwa Worldview 2 dan MIPIS konsisten dalam mendeteksi kondisi vegetasi meski dipengaruhi oleh waktu akuisisi yang berbeda. Analisis spektral tanah kosong. Tanah kosong menunjukkan variasi reflektansi yang berkaitan dengan kelembaban dan jenis tanah. Kelas pasir memiliki spektrum berbeda, menunjukkan bahwa Worldview 2 mampu mengidentifikasi karakteristik pedologi secara efektif. Klasifikasi terbimbing. Klasifikasi terbimbing menggunakan algoritma maksimum likelihood dilakukan untuk 18 kelas. Evaluasi dilakukan menggunakan data pelatihan dan pengujian, serta pengukuran akurasi seluruh dan akurasi pemetaan pada masing-masing kelas. Hasil akurasi klasifikasi. Hasil menunjukkan bahwa konfigurasi 8 band memberikan peningkatan yang signifikan dibanding konfigurasi 4 band. Penggunaan seluruh band menghasilkan rata-rata peningkatan akurasi klasifikasi sebesar 10% hingga 20%. Kontribusi setiap band. Analisis menunjukkan bahwa band NIR 2 sangat efektif untuk mendeteksi vegetasi dalam air, band coastal untuk batimetri, dan band kuning untuk mendeteksi sedimen. Setiap band tambahan memberikan kontribusi khusus terhadap kelas target tertentu. Efektivitas band tambahan. Perbandingan antar konfigurasi menunjukkan bahwa pita tambahan sangat berguna untuk membedakan objek-objek dengan spektrum serupa. Red Edge dan NIR 2 memberikan informasi tambahan yang penting untuk klasifikasi vegetasi dan campuran air tanah. Implikasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi
besar Worldview 2 untuk diterapkan dalam pemetaan sumber daya alam, pengelolaan pesisir, pertanian presisi, dan konservasi lingkungan. Konfigurasi 8B membuka peluang klasifikasi yang lebih spesifik dan akurat. Kesimpulan, penggunaan 8 band pada Worldview 2 secara signifikan meningkatkan akurasi klasifikasi penutup lahan. Band tambahan seperti coastal kuning, red edge, dan NIR2 meningkat peran penting dalam mendeteksi karakteristik objek secara detail. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.